Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika keuangan. Bunga sederhana. Pengertian bunga. Menurut Syahril Effendi dan Retno Budiarti 2016 ya, interest atau suku bunga dapat dianggap sebagai imbalan yang dibayarkan oleh seseorang atau organisasi pihak borrower atau debitur atas penggunaan aset yang disebut sebagai modal atau kapital, kepunyaan orang lain atau suatu organisasi. Jadi imbalan, nilai lebih biasanya. Kemudian bunga menurut Harris Pound 2007 adalah uang yang dibayarkan untuk penggunaan uang pinjaman atau tambahan uang bila modal diinvestasikan. Nah, artinya juga nilai lebih. Jadi kalau kita misalnya minjam uang 10.000 kepada teman kita, kemudian kita mengembalikannya 11.000, maka 1.000 itu kita anggap sebagai bunga karena nilai lebih dari pinjaman pokoknya yaitu 10.000. Suku bunga terbagi menjadi dua, yaitu simple interest atau bunga sederhana atau compound interest, bunga majemuk. Jadi ada dua macam bunga di sini, ada yang bunga sederhana dan bunga majemuk. Bunga biasanya terdapat dalam sistem perbankan konvensional atau koperasi konvensional atau lembaga keuangan lainnya atau perorangan. Namun, sistem bunga ini tidak berlaku pada sistem perbankan yang berbasis syariah. Jadi, sistem bunga ini biasanya hanya berlaku pada sistem perbankan yang konvensional. Kemudian, beberapa istilah yang perlu diketahui. Bunga, pembayaran dilakukan atas penggunaan sejumlah uang disebut bunga. Tingkat bunga biasanya dinotasikan sebagai bentuk persentase. Misalnya 10.000 bunganya 10%, berarti 1.000. 10% dari 10.000 yaitu pokoknya, berarti tingkat bunganya 10%. Kemudian pokok uang yang dipinjam atau diinvestasikan tersebut. Misalnya tadi yang dipinjam temannya 10.000, maka itulah disebut sebagai pokok atau prinsipal. Kemudian tingkat bunga atau interest rate, jumlah bunga yang dibebankan untuk pinjaman berbentuk persentase dari pokok awal untuk jangka waktu tertentu. Jadi kalau tingkat bunga sudah masuk pada ada jangka waktunya. Misal dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan saya kenakan 10%. Itu interest rate. Kalau dalam 1 bulan 10%, berarti kalau 2 bulan tetap nanti 10% selama 2 bulan itu. Contoh 1, misalnya, Mira meminjam uang sejumlah 1 juta dari Ulfa dengan kesepakatan bahwa akhir bulan Mira membayar pada Ulfa sebesar pokok pinjaman yaitu 1 juta. Jadi uang pinjamnya 1 juta ya. Kemudian ditambah dengan 10.000 misalnya. Lah jumlah 10.000 ini yang dikatakan dengan bunga. Kemudian selanjutnya adalah tentang bunga tunggal. Bunga tunggal adalah bunga yang diperoleh pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal yang dipinjam. Dalam kasus pinjaman uang, jika hanya pokok pinjaman yang berbunga selama masa transaksi, bunga yang harus dibayar pada akhir jatuh tempo maka dikatakan bunga tunggal. Itu yang dimaksud dengan bunga tunggal. Jadi, bunga yang diikatkan pada pinjaman pokok dan dia dibayar pada akhir jatuh tempo dan tidak berpengaruh terhadap besarnya modal yang dipinjam. Menurut Asifa dan kawan-kawan 2021, perhitungan bunga setiap periode selalu dihitung berdasarkan besarnya modal yang tetap. Dalam hal ini notasinya adalah I sama dengan P kalikan I kecil ya. Ini adalah I kecil kalikan T.
I besar ini kita anggap sebagai simple interest bunga, kemudian P nya adalah principal, kemudian I kecilnya adalah interest rate, tingkat bunganya, kemudian T adalah time, waktu dalam tahun, misalnya 12 bulan. Contoh misalnya, Anissa meminjam dari bank selama 3 tahun sebesar 1 juta dengan tingkat bunga 10%. 3 tahun 10 juta, kemudian tingkat bunganya 10%. Berapa bunga sederhana dari pinjaman tersebut? Maka penyelesaiannya adalah kita inventarisasi terlebih dahulu. P pokoknya atau prinsipalnya adalah 1 juta, kemudian interest rate-nya adalah 10%, ya. Kemudian T-nya adalah 3 tahun. Maka untuk mengetahui, ya, bunga sederhananya adalah dengan mengalihkan semuanya. P kalikan I kalikan T. Sehingga kalau dihitung 1 juta kalikan 10% kalikan 3, itu hasilnya adalah 300.000. Karena selama 3 tahun. Jadi yang dimaksud dengan tingkat bunga 10% itu adalah tingkat bunga per tahun. Jadi kalau 3 tahun maka tinggal dikalikan saja. 30% dari 1 juta adalah 300.000. Jadi bunga sederhana dari pinjaman tersebut adalah 300.000. Jadi sederhana itu untuk mencari bunga sederhana. Selanjutnya bunga biasa bisa menggunakan 360 hari dalam setahun sebagai penyebut pecahan waktu. Hal ini setara dengan 12 bulan, ya, di mana dalam satu bulan terdiri dari 30 hari. Jadi kata kuncinya adalah persamaannya T sama dengan 360 hari. Ini bunga biasa. Tapi kalau ada bunga tepat, nah itu biasanya menggunakan 365 hari dalam setahun. Ya, persamaannya berarti T adalah sama dengan 365 hari. Ini kalau bunga tepat. Contoh misalnya, berapakah bunga biasa dan bunga tepat dari sebuah pinjaman sebesar 10 juta selama 90 hari dengan tingkat bunga 8%? Maka kalau bunga biasa nanti pokoknya dikalikan dengan tingkat bunganya, kemudian 90 hari dibagi dengan 360 kalau bunga biasa, sehingga nanti ketemu 200.000. Namun jika bunga tepat nanti pembaginya adalah 365. Tergantung nanti selama peminjaman itu pembaginya yang membedakan antara bunga biasa dengan bunga tepat. Yang lainnya sama. Sehingga nanti ketemu untuk bunga tepatnya adalah 197.260 rupiah. C yang selanjutnya adalah prinsipal atau pokok. Berdasarkan rumus tunggal tadi, yaitu I sama dengan P kali I kecil kalikan T, maka kita bisa mentransformasi rumus tersebut untuk mencari P-nya atau prinsipalnya, atau mencari pokoknya berapa. Jadi kita ubah dari I sama dengan P kalikan I kali T berubah menjadi P. Untuk mencari P ini tentu saja dengan menggunakan kaidah matematika, maka P sini sama dengan I, ya, dibagi dengan I kecil kalikan T. Maka inilah rumus untuk mencari pokok atau prinsipal. Dengan keterangan I besar simple interest, P prinsipal pokok, kemudian I interest rate-nya, kemudian T time, waktunya. Contoh 4. Husaini meminjam dari bank selama 3 tahun dengan tingkat bunga 10% serta dikenakan bunga sederhana 300.000. Berapakah pokok dari pinjaman Husaini? Maka kita inventarisasi terlebih dahulu, yaitu T-nya adalah 3 tahun, kemudian interest rate-nya adalah 10% atau 0,10, sedangkan I-nya adalah 300.000. Maka yang kita cari adalah pokoknya. Berdasarkan rumus sebelumnya, ya, P sama dengan atau pokok sama dengan bisa dicari dengan I dibagi dengan I kecil dikalikan dengan T. Kita tahu I-nya adalah bunga sederhananya adalah 300.000 per 0,10 kalikan 3.
maka nanti ketemu adalah pokoknya berarti 1 juta. Jadi pokok dari pinjaman tersebut adalah 1 juta. Jadi ini adalah contoh yang keempat mengenai cara mencari besarnya pokok jika diketahui T, kemudian interest rate serta bunga sederhananya. Selanjutnya adalah kebalikannya, yaitu transformasi dengan cara mencari interest rate-nya atau suku bunganya. Sama berdasarkan rumus bunga tunggal ini ya, nanti kita bisa mencari I kecil ini. Apa I kecil? I kecil adalah interest rate. Sehingga kalau kita transformasikan rumusnya, maka menjadi I kecil sama dengan I besar per P kalikan T. Nah, setelah itu bunga sederhana ini dibagi dengan pokok serta waktunya. Tentu saja berarti informasi ini juga harus diketahui terlebih dahulu. Contoh 5. Mujahidin meminjam dari bank selama 3 tahun sebesar 1 juta dengan bunga 300.000 dalam 3 tahun. Berapakah tingkat bunga dari pinjaman tersebut? Jadi yang diketahui di sini adalah T, kemudian pokok atau P-nya, prinsipalnya, kemudian bunganya, yaitu I besar. Yang ditanya adalah I kecil. Maka penyelesaiannya, maka kita inventarisasi dulu. P-nya adalah 1 juta, I besarnya adalah 300.000, kemudian T-nya adalah 3 tahun. Maka tinggal substitusikan ke rumusnya. I kecil atau interest rate-nya atau tingkat bunga bisa dicari dengan I besar atau bunga sederhana dibagi dengan pokok kalikan T. Sehingga nanti 300.000 dibagi dengan 1 juta kalikan 3, yaitu 300.000 per 3 juta. Hasilnya adalah 0,10 atau 10%. Jadi tingkat bunga dari pinjaman tersebut yang dipinjam oleh Mujahidin ini adalah 0,10 atau 10%. Jadi untuk interest rate-nya saya kira tinggal membolak-balikkan rumusnya saja. Sama dengan tadi prinsipal. Jadi ada prinsipal, kemudian ada interest rate, kemudian yang sekarang adalah time. Jadi keempat-empatnya ini ya, dari berdasarkan rumus bunga tunggal ini bisa kita cari. Tinggal mengotak-atik rumusnya saja. Sekarang yang terakhir adalah misalnya dalam rumus bunga tunggal ini adalah T, mencari T. Berarti nanti T sama dengan I per P kalikan I kecil. Kalau kalian terbiasa dengan manipulasi matematika, perubahan rumus ini saya kira cukup menghafalkan atau mengingat rumus bunga tunggalnya saja. Maka nanti mencari P, mencari I kecil, mencari T itu saya kira sama saja semuanya nanti. Ya. Jadi tidak perlu dihafalkan satu persatu. Rumus cara mencari time atau waktunya adalah ini. Rumus untuk mencari interest rate-nya adalah dihafalkan lagi atau diingat-ingat lagi. Cukup satu saja sebenarnya. Misalnya time, berarti di sini time berarti P dan I nanti kita usahakan untuk pindah ke kiri. Maka dengan membagi kedua ruas secara matematis seperti itu. Sehingga nanti ketemu T-nya adalah sama dengan I besar per P kalikan I kecil. Contoh misalnya adalah contoh 6. Wahyudin meminjam dari bank sebesar 1 juta dengan tingkat bunga 10% dan total bunga selama pinjaman sejumlah 300.000. Berapa lamakah pinjaman tersebut? Lah, kalau ada contoh seperti ini, berarti yang dicari adalah lama pinjaman. Pokoknya sudah diketahui, interest rate-nya sudah diketahui, kemudian bunga sederhananya juga sudah diketahui. Maka tinggal substitusikan saja ke rumusnya, yaitu T waktu bisa kita cari atau lama pinjamannya bisa kita cari sama dengan I per P kali I. Substitusikan saja, kemudian tinggal dihitung, nanti ketemu 300 per 100 yaitu sama dengan T. T-nya adalah 3, berarti T-nya adalah 3 tahun karena interest rate itu biasanya dalam per tahun. Sehingga lama pinjaman tersebut adalah 3 tahun. Jadi semudah itu sebenarnya.
Jadi cukup sekali lagi mengingat kembali rumus dari bunga tunggal atau bunga sederhana. Baru kemudian kita bisa mengotak-atik untuk mencari nilai T-nya, mencari nilai I kecil, atau mencari nilai P-nya. Itu terkait dengan rumus bunga tunggal beserta turunan-turunan rumus yang lainnya. Sekarang kita masuk pada F, yaitu future value. Term value of money terbagi menjadi present value and future value. Jadi present adalah nilai saat ini, future value adalah nilai di masa yang akan datang. Future value adalah suatu estimasi dari nilai aset saat ini. Jadi nilai masa depan adalah suatu estimasi atau perhitungan dari nilai aset saat ini di masa yang akan datang berdasarkan suku bunga serta tingkat perkembangan lainnya. FV ini atau future value ini menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan para investor dan ahli keuangan. Jadi, misal kalau kita ingin mendepositkan uang di suatu bank atau menginvestasikan sebagian aset kita, maka kita harus mempertimbangkan yang namanya future value-nya. Kira-kira nanti di masa yang akan datang itu nanti kita bisa memperkirakan atau mengestimasi jumlahnya sama atau tidak. Harusnya namanya investasi dia juga meningkat. Misalnya investasi dalam menginvestasikan aset kita dalam bentuk emas, misalnya seperti itu. Nah, kenaikan emas tiap tahun itu berapa biasanya harganya, misal seperti itu. Atau kita mendepositkan ke bank atau koperasi. Biasanya dia akan ada bentuk-bentuk perkembangan suku bunga yang setiap tahun itu meningkat, sehingga kita bisa menghitung seberapa besar nilai aset kita di masa yang akan datang. Itulah future value. Dengan rumus FV, future value, sama dengan P, yaitu modal pinjaman ya, pokoknya tadi ya, 1 plus I kalikan N, di mana I nya adalah interest rate, kemudian N nya adalah satuan waktu, periode atau jangka waktu. Contoh 7 untuk contoh future value. Salma mempunyai uang sebanyak 10 juta yang dipinjam dari Anissa dengan tingkat bunga 5% per tahun. Salma akan membalikan pinjaman tersebut beserta bunganya kepada Anissa setelah 3 tahun. Berapa rupiah yang harus diberikan Salma kepada Anissa? Jadi konteks ini Anissa meminjamkan uang kepada Salma sejumlah 10 juta dan akan dikembalikan dalam jangka waktu 3 tahun, di mana dikenakan bunga 5% per tahun. Berarti ini dalam rumus future value sebagai P, ini sebagai interest rate, kemudian ini sebagai N. Maka untuk penyelesaiannya kita bisa menggunakan rumus future value sama dengan P dalam kurung 1 plus I kalikan N. Kita tahu P-nya adalah 10 juta, kemudian 1 ditambah 0,05 adalah interest rate-nya, kemudian dikalikan jumlah tahunnya, itu kalikan 3. Kalau ada operasi seperti ini, jangan dijumlahkan terlebih dahulu, tapi dikalikan terlebih dahulu menurut kaidah matematika. Kemudian setelah dikalikan yaitu 0,05 kalikan 3 yaitu 1,15, 0,15, maka baru dijumlahkan dengan 1 sehingga ketemu 1,15. 10 juta dikalikan dengan 1,15 hasilnya adalah 11.500.000. Jadi Salma akan mengembalikan uang beserta bunganya dengan ketentuan tadi itu ya, sejumlah 11.500.000 di tahun yang ketiga. Itu contoh menghitung future value. Selanjutnya adalah present value, nilai saat ini. Tentu berbeda dengan nilai uang di tahun-tahun selanjutnya. Jadi nilai mata uang akan dikenakan atau istilahnya adalah inflasi. Artinya menyusut. Yang awalnya atau tahun ini misalnya kita punya uang 10.000 sudah dapat 1 liter bensin, di tahun-tahun selanjutnya mungkin atau mungkin 15.000 lah dapat 1 liter bensin, di tahun-tahun selanjutnya mungkin sudah
tidak dapat 1 liter lagi, mungkin setengah liter dan lain sebagainya. Present value adalah nilai saat ini, nilai uang saat ini dari sejumlah uang di masa depan. Jadi ini kebalikannya dari future value. Present value sangat erat katanya dengan future value. Jadi ada PV, present value, dan future value yang dibahas sebelum ini. Rumusnya PV adalah future value per 1 plus R dalam kurung pangkat N, di mana PV adalah nilai uang saat ini, present, kemudian FV adalah future value, nilai uang sesudah waktu N dengan bunga I. Tingkat pengembalian returnnya dalam bentuk persentase, kemudian satuan waktu itu adalah N-nya. Contohnya, contoh 8, misalnya Alfi menargetkan dalam 3 tahun ke depan mendapatkan sejumlah uang 1 miliar. Misalnya. Kemudian dia berinvestasi dengan aset, pengembalian returnnya yaitu 20% per tahun. Berapakah minimal investasi saat ini yang harus dilakukan oleh Alfi? Jadi dalam 3 tahun itu Alfi ingin mendapatkan 1 M misalnya. Maka dengan pengembalian konsep returnnya adalah 20% per tahun, berapakah investasi yang harus dilakukan oleh Alfi? Maka penyelesaiannya FV, future value-nya adalah yang kita inginkan di masa depan itu adalah 1M. Kemudian returnnya itu adalah 20%. N-nya adalah 3. Maka present value-nya yang harus diinvestasikan sekarang, ya, yaitu berarti menghitungnya lah 1M dibagi dengan 1 ditambah R. R-nya adalah 0,20 atau 20%. Kemudian N-nya dalam waktu 3 tahun. Sehingga ketika kita hitung 1M dibagi dengan 1,728, maka nilai present value-nya adalah 578.703 juta. Jadi Alfi ya untuk mendapatkan uang sejumlah 1M dalam 3 tahun, maka dia harus berinvestasi sejumlah 578 juta rupiah sekian-sekian ini. Nah, sehingga dengan return 20% tersebut tercapai nilai future value-nya yaitu 1M dalam waktu 3 tahun. Jadi itu mengenai present value dan juga future value. Sekian saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.